Jalan lintas Sumatera Bungo Jambi Darmasraya Sumatera Barat putus akibat diterjang banjir. Jembatan layang di Kota Sungai Penuh kembali digenangi banjir. Pemkab Tanjung Jabung Timur menjembatani Perumbulok Subdivre Kuala Tungkal untuk menyerap hasil panen petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 3 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali informasi Jambi hari ini, saudara. Jalan lintas Sumatera Bungo Jambi Darmasraya Sumatera Barat putus akibat diterjang banjir. Putusnya jalan penghubung antar provinsi itu membuat arus lalu lintas terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif. Intensitas hujan yang terjadi pada Sabtu malam membuat jalan lintas Sumatera kilometer 58 Desa Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo longsor. Longsor yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat itu memutuskan jalan lintas antar Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Meski sempat membuat arus lalu lintas macet sekitar 10 km, namun Polres Bungo langsung bergerak cepat untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas. Kendaraan minibus dari Bungo Jambi menuju Darmasraya Sumatera Barat diarahkan melalui beberapa jalur alternatif. Di antaranya, Jalan Padang Lamo melewati Desa Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan Ilir, dari arah Jambi dan Tebo melewati Rimbo Bujang, Simpang Lopon, 7 Koto menuju Koto Baru Darmasraya. Jalur alternatif ini hanya dimungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. Sedangkan kendaraan roda 6 ke atas diarahkan untuk istirahat di bahu jalan atau putar balik melalui jalur via Kerinci Solok Selatan. Sekretaris Dusun Siri Sekapur Surdianto mengatakan, untuk mengatasi longsor, alat berat telah digeser ke lokasi. Direncanakan Dinas PUPR Bungo akan membuat jembatan baile atau jembatan sementara penghubung Kabupaten Bungo dengan Darmasraya, Sumatera Barat. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bupati Masuri meninjau longsor yang terjadi di Jalan Sumbungo Darmasraya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas arus lalu lintas saat ini. Longsor yang terjadi di Jalan Sumbungo Darmasraya kilometer 58 Desa Siri Sekapur pada Minggu sore kemarin mendapat perhatian dari Bupati Bungo Masuri. Usai mengetahui adanya longsor, Masuri langsung meninjau kondisi jalan nasional penghubung antar provinsi yang terdampak longsor. Masuri mengatakan longsor tak hanya melumpuhkan arus lalu lintas antar provinsi Jambi dengan Sumatera Barat, namun juga menyebabkan 1 unit rumah warga roboh. Untuk mengurai kemacetan lalu lintas, Masuri telah berkoordinasi dengan Polres Bungo untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas melalui jalur alternatif dan memasang garis polisi di lokasi longsor. Tak hanya itu, Masuri juga minta dinas terkait dan pihak BPJN Jambi segera membangun jembatan beli atau jembatan darurat dan membuat box culvert. Sekarang kita di lokasi di Hukum 2 perbatasan antara Jambi dengan Sumbar. Ini kondisi lebih kurang jam 2 tadi terputus jalan akses antara Jambi dan Sumatera Barat. Jalan lintas Sumatera ini terputus. Nah, untuk itu kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan Balai Jambi. Ada beberapa alternatif tadi yang bisa ditawarkan dari teknis kita dengan Dinas PU kita. Yang pertama kita pasang jembatan beli dan yang kedua pasang box pracetak. Nah, mungkin yang lebih cepat mungkin box pracetak kalau tersedia boxnya ini bisa secepatnya bisa diperbaiki. Jalur alternatif sementara hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Sementara roda 6 ke atas diarahkan untuk melalui jalur via Kerinci Solok Selatan. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pasca terputusnya jalan lintas Jambi, Sumatera Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi akan menggunakan jembatan Bailey atau jembatan rangka baja yang mudah dipasang dan dipindahkan. Pasca terputusnya jalan lintas Jambi, Sumatera Barat, tepatnya di Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo pada Minggu kemarin. Hingga saat ini, petugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi masih melakukan koordinasi agar jalan terputus tersebut dapat segera teratasi. Saat dikonfirmasi, Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan, beberapa langkah akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya akan menggunakan jembatan Bailey atau jembatan rangka baja yang mudah dipasang dan dipindahkan, yang saat ini berada di Kabupaten Bungo. Ibnu Kurniawan menjelaskan, nantinya Pemkab Bungo akan membantu untuk membawa jembatan Bailey ke lokasi kejadian. Jika jembatan Bailey dengan panjang 30 meter dapat dipakai kedua sisi, maka akan digunakan untuk dua arah lalu lintas. Namun untuk memastikan sistem arus lalu lintas akan dikaji oleh tim di lapangan. Sementara itu, bagi para pengguna jalan yang tengah melintas di lokasi tersebut, untuk sementara dapat menggunakan jalur alternatif. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jalan lintas Sumatera yang terputus akibat banjir bandang di Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, diperbaiki sementara dengan jembatan rangka baja. Ditargetkan jembatan tersebut rampung dalam waktu 1 hari. Kondisi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, tepatnya di Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, yang terbelah akibat banjir bandang akan segera diperbaiki sementara dengan menggunakan jembatan rangka baja. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bungo, Hasbi As-Sidiki, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Jambi. Pembangunan jembatan sementara ditargetkan selesai dalam 1 hari pengerjaan, sehingga diharapkan nantinya mobilitas pengendara dapat kembali normal. Namun kekuatan jembatan rangka baja ini hanya mampu untuk kendaraan bertonase kecil dengan berat maksimum 8 ton. Kita koordinasi dengan Balai Jalan yang ada di Provinsi Jambi. Begitu ada kejadian, kita melapor ke sana. Dari sana barulah ada beberapa tindakan. Yang pertama, membuat jembatan darurat. Nah, ini menggunakan rangka baja jenis jembatan tipe Bailey. Nah, itu yang kita akan segera laksanakan agar di dalam beberapa hari ke depan jalan ini bisa dilalui oleh masyarakat umum. Para pengendara dari arah Jambi diimbau agar dapat menggunakan jalur alternatif yang telah dipetakan oleh Polres Bungo. Kriteria kendaraan yang melintas di jalur tersebut yakni kendaraan roda 2 dan roda 4, karena lebar jalan sedikit sempit dengan jarak 5 meter dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan jika dilewati kendaraan roda 6 atau lebih. Untuk pengalihan arus terkait pemutusan jalan lalu lintas antara Jambi Sumatera Barat atau Sumatera Barat ke arah Jambi, kami sudah mempersiapkan 2 jalur alternatif, di mana yang pertama, untuk jalur alternatif pertama kami lewatkan untuk kendaraan atau pengguna jalan yang dari arah Jambi itu dapat melewati Tebo, kemudian masuk ke arah via Padang Lama. Untuk alternatif kedua yang sudah terlanjur melewati Simpang Somel, kami menghimbau untuk masyarakat melewati Simpang Rantau Ikil. Kemudian dari Simpang Rantau Ikil di Jujuhan, kemudian belok kanan melewati Jujuhan Ilir, kemudian nanti kembali keluar di Koto Baru di Darmasraya. Polres Bungo juga sudah memasang spanduk imbauan di beberapa titik jalan, terutama di persimpangan menuju jalur alternatif, agar pengendara tidak terjebak di lokasi putusnya jalan nasional tersebut. Kemudian saat ini BPJN Jambi dan Pemkab Bungo terus berkoordinasi untuk pembangunan akses yang permanen, seperti pembangunan jembatan dengan lebar 40 meter atau akan menimbun jalan yang amblas dan akan dibangun box culvert. Ahmad Solihin, Iwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Sabtu malam membuat jalan lintas Sumatera kilometer 58 Desa Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo longsor. Putusnya jalan penghubung antar provinsi itu membuat arus lalu lintas terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Ahmad Solihin. Ahmad Solihin, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Cynthia. Dapat kami gambarkan kondisi terkini di mana saat ini para pengendara masih belum dapat melintas di jalur lintas Sumatera yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat yang berada di Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Kondisi jalan masih dalam keadaan terputus akibat diterjang banjir bandang pada minggu kemarin yang mengakibatkan jalan longsor dan menghambat akses warga dari Jambi menuju Sumatera Barat ataupun sebaliknya. Sejumlah pengendara minibus tadi kami pantau juga banyak yang melewati jalur alternatif dari Jambi menuju ke Sumatera Barat ataupun sebaliknya, dan mereka rela untuk menambah waktu perjalanan untuk memutar selama 2,5 jam. Namun ada beberapa kendaraan truk yang kami pantau di sekitar lokasi terputusnya jalan lintas Sumatera ini yang masih terparkir di bahu jalan, dan kami juga melihat beberapa sopir ada yang memilih untuk menunggu selesainya pembangunan jembatan rangka baja sementara yang saat ini masih terus dikerjakan, dan para sopir ini juga lebih memilih untuk beristirahat di mobil ataupun kendaraannya masing-masing atau juga beristirahat di sejumlah masjid yang terdapat di lokasi ini sambil menunggu rampungnya pembangunan dari jembatan ini. Karena jika harus memutar ini tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga jarak yang cukup jauh karena harus melewati ke wilayah Kabupaten Kerinci menuju ke Solok Selatan. Karena untuk melewati jalur alternatif memang tidak direkomendasikan karena lebar jalan ini hanya sekitar 5 meter saja, sehingga nantinya jika truk ataupun kendaraan roda 6 melewati jalur alternatif dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kemacetan dan akan sulit untuk diurai. Sementara itu saudara, tadi kami juga memantau adanya sejumlah partisipasi dari masyarakat sekitar yang juga turut membantu kendaraan roda 2 agar bisa tetap melintas. Di antaranya tadi warga juga sempat membangun jembatan berbahan kayu seadanya, di mana tadi ada sejumlah pengendara roda 2 yang sudah dibantu oleh warga sekitar untuk bisa melintasi kawasan ini dengan jalur yang cukup licin dan juga berlumpur. Dan tadi kami juga sudah melihat adanya beberapa rambu-rambu ataupun spanduk pemberitahuan serta himbauan yang sudah diletakkan di beberapa titik jalan sehingga nantinya para pengendara tidak terjebak sampai ke lokasi Desa Sirih Sekapur ini, bahkan harus bisa melewati lokasi ataupun jalan alternatif yang sudah diarahkan. Dan saat ini saudara, untuk pembangunan dari jembatan sementara yang berbahan rangka baja sudah berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, dan di belakang saya ini ada satu unit ekskavator ataupun alat berat yang sudah diturunkan untuk dapat membantu mempercepat pembangunan dari jembatan sementara ini, di mana estimasi waktu untuk pengerjaannya ini paling cepat jika tidak ada halangan akan rampung dalam 24 jam saja. Dan tadi kami juga sudah melihat ada beberapa besi-besi rangka yang sudah terpasang, dan masyarakat di sini juga berharap nantinya agar jembatan ini bisa segera rampung dikerjakan sehingga mobilitas dapat kembali lancar. Dan tadi kami juga sudah melihat adanya beberapa material dan juga bahan-bahan yang digunakan ataupun dibutuhkan untuk pembangunan jembatan ini yang sudah sampai di lokasi ini, mengingat memang jarak tempuh yang begitu jauh untuk mendatangkan barang-barang tersebut dari kota Jambi. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan langsung dari Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Kita kembali ke studio Cynthia.
Baiklah, jembatan Rangka Baja hingga saat ini masih dibangun. Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, harga cabai rawit merah di Pasar Aur Duri Kota Jambi mengalami kenaikan signifikan. Informasinya usai jeda. Anda bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi mengalihkan sejumlah arus lalu lintas imbas putusnya jalan lintas Sumatera Jambi Sumbar di Desa Siris Kapur, Kabupaten Bungo. Pengalihan dilakukan untuk mengurai kemacetan akibat putusnya jalan tersebut. Polda Jambi akhirnya mengalihkan sejumlah arus lalu lintas terkait putusnya jalan lintas Sumatera di Desa Siris Kapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Pengendara roda 2 dan 4 yang hendak menuju Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat diimbau melewati Kabupaten Tebo via Rimbo Bujang, Simpang Lopon dan berakhir di Koto Baru, Darmasraya. Sedangkan yang sudah masuk di Kabupaten Bungo diimbau melintasi jalur Jujuhan menuju Simpang Rantau Ikil dan berakhir di Koto Baru, Darmasraya. Sementara, untuk kendaraan roda 6 ke atas diminta untuk melintasi jalur Kerinci menuju Solok Selatan. Polisi minta masyarakat mematuhi imbauan tersebut agar tidak terjebak kemacetan atau berlama-lama menunggu jalan diperbaiki. Melalui itu, jadi itu alternatif untuk roda 2, roda 4. Di Tujuh Koto, kemudian juga satu kali Bujang tadi, kemudian juga untuk yang roda 6 ke atas itu nggak bisa lewat situ, jadi mau tidak mau harus dialihkan ke Kerinci. Itu lebih baik ya daripada harus menunggu. Karena jembatan itu kita sudah koordinasi lanjut dengan BPJN untuk terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan itu baru selesai 4-5 hari, itu hanya jembatan sementara. Jembatan sementara itu belum permanen nanti. Pengalihan arus lalu lintas ini berlaku hingga jembatan darurat Baile dari BPJN dipasang di jalan lintas Sumatera yang putus. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan meluapnya Sungai Bungkal. Tak hanya menggenangi rumah warga, banjir juga menyebabkan tergenangnya ruas jalan di Jembatan Layang, Kota Sungai Penuh. Sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh kembali digenangi banjir. Tak hanya merendam rumah warga, banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Bungkal itu juga merendam ruas jalan di Jembatan Layang, Kota Sungai Penuh. Ketinggian air yang berkisar 30 cm itu membuat warga sulit untuk beraktivitas. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, Liza Permana mengatakan, banjir yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh disebabkan adanya pendangkalan sungai. Selain normalisasi sungai, pembangunan bronjong juga dibutuhkan sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir. Sebenarnya target kami dalam minggu ini sudah ada program atau pekerjaan diperkirakan 2 minggu di awal bulan. Namun kita kena bencana semalam ya Pak ya. Jadi rencananya ini akan kami normalisasi. Kemudian tahun ini ada juga tembok penahan bungkal ya di tahun ini. Kami memang dari pemerintah kota semalam sudah rapat untuk 100 hari, termasuk rapat 100 hari. Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah upaya dari masyarakat sendiri, jangan membuang sampah sembarangan. Liza Permana mengimbau masyarakat untuk selalu waspada jika intensitas hujan tinggi. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kelestarian alam, seperti tidak membuang sampah sembarang yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, meski tak lagi diguyur hujan, namun kondisi debit air Sungai Batanghari terus mengalami peningkatan signifikan. Warga di daerah hulu sungai diminta mewaspadai ancaman banjir. Kondisi debit air Sungai Batanghari saat ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Hal itu dibuktikan dengan alat pengukur ketinggian air atau APK yang sudah berada di angka 242 cm.
Dikhawatirkan kondisi ini akan semakin berpotensi terhadap bencana banjir yang dapat merendam pemukiman penduduk, khususnya yang ada di Kabupaten Batanghari. Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari, Anwar, mengatakan, untuk wilayah yang menjadi antisipasi ancaman banjir, yakni di wilayah hulu sungai, seperti Kecamatan Marosebo Ulu yang selalu menjadi langganan banjir. Upaya pemantauan terus dilakukan pihak BPBD untuk bersiap siaga menghadapi ancaman banjir tersebut. Melihat situasi wabil khusus untuk Kecamatan Morobian, memang situasi sekarang ini memang cuaca memang panas. Tetapi berhubungan dengan meningkatnya debit Sungai Batanghari ini karena daerah uluan itu hujan terus. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat memantau ke daerah tingginya curah hujan di daerah uluan itu membuat debit Sungai Batanghari ini makin meningkat. BPBD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna persiapan penanggulangan bencana apabila debit air sungai semakin meningkat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjembatani Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal untuk menyerap hasil panen petani lokal sesuai asta-cita Presiden Prabowo Subianto. HPP gabah dari petani harus sesuai kebijakan pembelian, yakni di harga Rp6.500 per kilogram. Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal saat ini tengah menyerap langsung gabah petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa melalui pihak ketiga. HPP gabah sesuai dengan harga pembelian, yakni di harga Rp6.500 per kilogram. Harga itu untuk gabah kering panen atau GKP tanpa pemberlakuan standar kualitas gabah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah, mengatakan, pemerintah kabupaten telah menyiapkan strategi penyerapan hasil panen secara optimal melalui koordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah. Dalam pembelian gabah, Perum Bulog akan melakukan transaksi langsung dengan petani dan tidak lagi melibatkan pihak ketiga seperti sebelumnya. Pihak ketiga dilibatkan hanya untuk kerjasama pengeringan dan penggilingan gabah menjadi beras. Kita siap bersinergi dengan Bulog melalui komunikasi yang intens untuk melakukan penyerapan beras petani lokal, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini kan melakukan panen raya nih di Simpang Datu, insya Allah hari ini juga ada panen juga di Blok E, di Geragai, Kecamatan Geragai, dan dilanjutkan mungkin besok. Tapi kemarin tadi saya sudah komunikasi juga sama petaninya, petani sudah komunikasi dengan Bulog. Saat ini Bulog juga hadir dalam memantau panen. Alamsyah menambahkan, jika kualitas gabah menjadi faktor utama HPP oleh Bulog, maka petani harus memastikan gabah yang dijual dalam kondisi bersih dan kering. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, harga cabai rawit merah di Pasar Audori Kota Jambi mencapai Rp100.000 per kilogram. Tingginya harga cabai itu disebabkan kurangnya pasokan di tingkat agen. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Audori Kota Jambi pada hari ketiga bulan suci Ramadan masih tinggi. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga yakni komoditas cabai. Harga cabai merah saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit merah dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai itu disebabkan kurangnya pasokan di tingkat agen. Meski harga cabai merah dan rawit merah naik, namun tingkat pembelian masih relatif normal. Cabai hari ini berapa, Bu? Cabai hari ini Rp40.000. Itu apa, Bu? Rawit? Cabai rawit Rp50. Bu, ini ada kenaikan harga lah, Bu, di Ramadan? Standar. Standar. Rawit merah yuk? Ada. Berapa? Cabai rawit merah? Ya. Rp80.000. Rp80 ya, Bu ya? 28. Itu cabai apa yuk? Cabai yang bagus. Cabai merah ya? 4436. Rawit 40 hari ini. Berbeda dari cabai merah dan rawit merah, penurunan harga justru terjadi pada cabai rawit keriting yang turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci stabil di angka Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga diprediksi akan terjadi sepekan menjelang Lebaran.
Harga telur ayam ras di tingkat peternak Kabupaten Kerinci saat ini terpantau stabil di angka Rp25.000 per kilogram. Harga tersebut sudah bertahan dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang peternak ayam petelur Damrizal mengatakan, harga telur saat ini masih dalam kondisi normal. Dari 1.000 ekor ayam yang ia pelihara, Damrizal mampu menghasilkan 64 kg telur setiap harinya. Peternak juga tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumen karena pasokan telur masih terjaga dengan baik. Namun peternak memprediksi harga telur ayam ras akan mengalami kenaikan sepekan menjelang Lebaran dikarenakan meningkatnya permintaan dari pedagang dan konsumen yang mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Ini harga telur masih stabil di angka 25 sampai 27 per kilogramnya. Kemudian yang uniknya Ramadan ini permintaan tinggi, tapi harga masih stabil. Dengan potensi kenaikan harga menjelang Lebaran, masyarakat diimbau untuk membeli kebutuhan secara bijak agar harga tetap stabil dan pasokan tetap tersedia. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat resmikan penggunaan gedung Petro Berkah Pengabuan Convention Center. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir disambut secara adat di kantor Bupati Muaro Jambi. Prosesi adat ini menjadi tradisi dalam menyambut kepala daerah yang baru. Usai dilantik dan menyelesaikan retret di Magelang, Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir disambut dengan prosesi adat di hari pertama masuk kantor Bupati pada Senin pagi. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati diawali dengan kato bejawab di Laman dan dilanjutkan dengan penampilan tarian persembahan. Kemudian Bupati bersama Wakil Bupati serta unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi memasuki ruangan kerja. Bupati Bambang Bayu Suseno mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Adat Jambi dan Muaro Jambi yang telah menyambut dirinya bersama Wakil Bupati dengan prosesi adat. Penyambutan secara adat kedatangan kepala daerah sudah menjadi tradisi di Kabupaten Muaro Jambi. Karena saya meyakini betul bahwa program yang kami tuangkan dalam visi misi dan nanti dituangkan ke RPJMD kita akan bisa dapat terlaksana dengan baik jika profesionalitas dan kinerja itu akan memang dibangun dari sekarang. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir berkomitmen untuk merealisasikan visi misi dan program prioritasnya serta menjalankan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan semua pihak sangat diharapkan agar dapat mewujudkan Muaro Jambi berbakti, Muaro Jambi lebih baik dan maju 2025-2030. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, retret tak hanya memberi kesan, namun juga memberi pengalaman menarik bagi Gubernur Jambi Al-Haris. Bagi Al-Haris, kegiatan yang digelar di Akmil Magelang ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dalam mengelola pemerintahan daerah. Retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari lalu memberi kesan dan pengalaman tersendiri bagi kepala daerah yang mengikutinya, salah satunya Gubernur Jambi Al-Haris. Dengan menggunakan pakaian ala tentaranya, Gubernur Jambi 2 periode ini sangat antusias mengikuti tahapan demi tahapan pelaksanaan retret sejak hari pertama. Bagi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, retret sangat bermanfaat bagi seluruh kepala daerah terpilih. Kegiatan ini dirancang untuk membina dan mengembangkan potensi para kepala daerah untuk menjadi lebih baik dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan amanah masyarakat. Semangat yang luar biasa mendukung cita-cita dan harapan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk Indonesia Emas 2045. Tentu kita perlu kerja keras karena banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan dan tidak bisa sendiri dan butuh teman-teman.
Tak hanya sebagai pembekalan dan orientasi untuk para pemimpin daerah, retreat juga berfungsi untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat koordinasi antara pemimpin daerah. Dalam kegiatan ini, para kepala daerah mendapatkan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Tak hanya dilatih untuk mengelola anggaran dengan efisien, para kepala daerah juga diberikan pemahaman akan pentingnya ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Setelah retreat berakhir, para kepala daerah diharapkan dapat kembali menjalani aktivitasnya sebagai abdi masyarakat dengan kondisi mental yang lebih siap. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin memastikan akses ruas jalan utama menuju Kecamatan Batang Asai yang tertimbun material tanah akibat longsor hingga saat ini masih terus dikerjakan. Pemkab Sarolangun akan menambah alat berat untuk mempercepat akses jalan agar cepat dilalui. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Tak hanya itu, hujan deras juga menyebabkan bencana alam berupa longsor. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan bencana seperti di ruas jalan penghubung utama menuju Kecamatan Batang Asai, yang hingga saat ini masih tertimbun longsor. Ruas jalan tersebut hingga kini belum dapat dilalui, baik kendaraan roda 2 maupun 4. Bupati Sarolangun, Haji Hurmin mengatakan, longsor yang terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Batang Asai, yakni di wilayah Marga Batin Pengambang dan terbaru di kawasan Bukit Rayo Batang Asai yang sudah menutup seluruh badan jalan. Longsor ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tadi sudah Pak Camat sudah telepon, pastikan kita ada alat dari provinsi itu, beko tuh. Untuk penanganan cepat juga beko itu kan tidak perlu terado segala macam ya. Nah makanya kita sudah telepon Pak Camat, sudah telepon operatornya, mungkin berbunyi langsung situ. Tapi akses masih terputus Bang? Masih terputus Bang, agak di daerah Bukit Rayo tuh nah, yang besar, yang baru itu kan. Yang terus kita kabupaten. Hermin meminta seluruh pihak terkait agar fokus melakukan penanganan jalur longsor yang terjadi di Kecamatan Batang Asai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Festival Arakan Sahur 2025 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi dimulai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini di segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, kita awali segmen Serba-Serbi Ramadan hari ini dengan informasi tradisi Festival Arakan Sahur di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang hingga kini terus dipertahankan. Festival Sahur dilaksanakan setiap memasuki bulan suci Ramadan. Budaya kearifan lokal yang hingga saat ini dipertahankan warga Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan adalah tradisi Festival Arakan Sahur. Festival yang dilaksanakan saat memasuki bulan suci Ramadan selalu ramai disaksikan masyarakat yang tidak hanya lokal tapi juga dari luar daerah. Festival Arakan Sahur adalah salah satu dari ratusan event yang terpilih dari seluruh Indonesia dalam event tahunan Kemenparekraf, yaitu Karisma Event Nusantara Ken, yang sekarang telah berubah nama menjadi Festival Ramadan Nusantara. Saat membuka Festival Ramadan Nusantara, Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, kegiatan ini telah menjadi event nasional. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten bersama pemerintah Provinsi Jambi berkolaborasi agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Setiap tahunnya, inovasi dan kreasi yang dilakukan kelompok anak-anak muda remaja masjid semakin meningkat. Terselenggaranya Festival Arakan Sahur 2025 memberikan dampak positif bagi industri pariwisata, khususnya dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terus terlaksana dengan baik, dan semakin hari kami menyaksikan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak-anak kita, para remaja kita, ya. Dan ini merupakan kolaborasi yang cukup baik, dan tentu kita sangat bersyukur
ada kanalisasi anak-anak kita sehingga bisa menyalurkan bakat-bakat seni mereka dengan harakat sahur ini. PLT Kepala Disparpora Tanjung Jabung Barat Hermansyah mengatakan, Festival Arakan Sahur bukan hanya sekedar tradisi, namun juga menjadi kebanggaan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Festival ini merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan, keharmonisan, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tanjung Barat dan hadirin saya banggakan, melalui Festival Arakan Sahur yang penuh kreativitas, besar harapan saya agar kegiatan ini tidak hanya sebagai hiburan masyarakat, namun juga wadah yang tepat bagi kita untuk melakukan pengembangan wisata dan ekonomi kreatif. Semoga melalui Festival Arakan Sahur ini kita dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, melestarikan budaya, dan mengembangkan pariwisata daerah. Festival Arakan Sahur dilaksanakan setiap malam minggu selama bulan suci Ramadan, dimulai 1 Maret hingga 22 Maret 2025, dengan rute yang berbeda setiap minggunya. Festival ini memperebutkan total hadiah 80 juta rupiah, mulai dari juara harapan 1 sebesar 8.500.000 rupiah, hingga juara 1 sebesar 25 juta rupiah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petugas kepolisian Polda Jambi menyisir sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat aksi kriminalitas di kota Jambi. Razia ini dilakukan untuk menciptakan kondisi aman selama perayaan bulan suci Ramadan. Polda Jambi kembali menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah titik rawan aksi kejahatan di kota Jambi pada Minggu malam. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas hingga kejahatan jalanan selama bulan suci Ramadan. Dalam razia tersebut, sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat aksi kejahatan dilakukan peninjauan oleh petugas, seperti di kawasan Jambi Selatan hingga di area hutan kota, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saat dikonfirmasi, Paurpenum Bithumas Polda Jambi, Ibda Maulana mengatakan, dari hasil razia tersebut tidak ditemukan adanya indikasi aksi kejahatan jalanan maupun segerombolan berandalan remaja. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan oleh petugas kepolisian hingga beberapa pekan ke depan, dengan harapan aksi kejahatan jalanan maupun penyakit masyarakat dapat diminimalisir selama bulan suci Ramadan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Al-Haris mendorong kawasan Islamic Center dapat menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Provinsi Jambi. Masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia dapat memanfaatkan kawasan Islamic Center secara luas, mulai dari belajar mengaji hingga belajar kajian Islam. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong kawasan Islamic Center yang berada di depan Bandara Sultan Taha menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan mengajak lembaga dan organisasi Islam di daerah untuk bersama-sama memakmurkan kawasan Islamic Center yang di dalamnya terdapat Masjid Raya Samartul Insan. Masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia nantinya dapat memanfaatkan kawasan Islamic Center secara luas, mulai dari belajar mengaji hingga belajar kajian Islam. Mengupayakan terbentuknya pusat pengembangan pendidikan Islam di kawasan Islamic Center sesuai dengan konsep dibangunnya kawasan Islami yang ditujukan untuk pelatihan dan pendidikan Islam. Kita ingin nanti ini hidup karena konsep Islamic Center itu untuk pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi anak-anak yang belajar mengaji, nanti juga tadi Pak Ketua Alam memberikan masukan, nanti ada tahfiznya, juga ada kajian lansia nanti di sini kita bikin ya. Lansia, ada klinik nanti PMI juga akan klinik. Nah, biar hidup semua di sini. Ya, kita berharap nanti jadi bandara, ini juga ikon daerah. Nah, nanti ada pengembangan pendidikan keagamaan yang bisa dibuat di lokasi ini nantinya. Nah, maka ini mulai sekarang ini kita serahkan dengan Dewan Masjid, Pak Ketuanya yang untuk sementara untuk mengatur ini semua nanti. Sehingga nanti semua lembaga nanti akan memberikan karya-karyanya di lokasi ini. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan dari segala sisi,
termasuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cek kesehatan gratis di Puskesmas Bapadegat, Sumatera Barat terkendala kekurangan alat kesehatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Arif Hari Suseno meresmikan penggunaan gedung Petro Berkah Pengabuan Convention Center. Peresmian gedung ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Bumi Serengkudayung serentak ketujuan. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kebaikan ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat meresmikan gedung Petro Berkah Pengabuan Convention Center yang dibangun oleh SKK Migas PetroChina. Keberadaan gedung Petro Berkah Pengabuan Convention Center yang dibangun dengan menggunakan dana CSR SKK Migas PetroChina diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Bumi Serengkudayung serentak ketujuan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengapresiasi PetroChina International Jabung Ltd yang telah membantu pembangunan infrastruktur. Tak hanya untuk kegiatan kemasyarakatan, gedung Petro Berkah Pengabuan Convention Center juga dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, seminar hingga wisuda. Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah asing ya. Artinya kolaborasi itu harus dilakukan, karena tidak mungkin membangun hanya dibebankan kepada pemerintah karena anggaran kita yang terbatas. Dan kita patut mengapresiasi bahwa PetroChina dalam hal ini sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah yang sudah terukur. Kenapa kami katakan terukur? Karena sudah masuk dalam RPJMD daerah yang diprogramkan oleh Bapeda. Jadi kita bisa mengukur misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan UMKM dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur kolaborasi ini kita menyesuaikan dengan program yang sudah kita tuangkan dalam RPJMD. Kemiskinan, perumahan, kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan. Dan insya Allah nanti kita akan mengevaluasi infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Arif Hari Suseno bangga dan mengapresiasi Pemkab Tanjung Jabung Barat yang telah berkolaborasi dalam pembangunan daerah, khususnya infrastruktur. PetroChina International Jabung Ltd akan terus berkomitmen dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam pembangunan. Tak hanya pembangunan infrastruktur, namun juga program-program sosial yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami dari PetroChina sangat bangga sekali ya, apa yang sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih buat Bupati telah menerima atas hasil kolaborasi kita ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi salah satu bukti kita komitmen PetroChina dalam bentuk membantu pembangunan di Jabung Barat. Jadi ke depan kami berkomitmen terus ikut serta dalam program-program yang akan dilakukan dari pemerintah daerah, dan mohon juga support dari Bupati operasi kami. Tanpa ada dukungan dari daerah, operasi kami juga tidak akan selancar saat ini. Mungkin kita tetap terus berkolaborasi, terus dapat arahan dari Bupati dan Bupati dan jajarannya ke apa dan bagaimana sehingga operasi di PetroChina di
bisa memberikan manfaat lebih ke daerah, terutama untuk irigasi daerah dan tentunya program-program dari pemerintah daerah bisa kita support. Peresmian Gedung Petro Berkah Pengabuan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, Sekda Tanjung Jabung Barat Hermansyah, Kapolres Tanjung Jabung Barat, Government and Relations Superintendent Saipul, CSR Superintendent Adrian Wibisono, dan CSR and Comdep Supervisor Ahmad Ramadlan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.